Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Kita bersyukur karena kesempatan ini kita sama-sama boleh belajar dari firman Tuhan, dari kitab yang saya siapkan, pembacaan yang saya siapkan yaitu kitab Pengkhotbah pasal 2. Pengkhotbah pasal 2, keseluruhan ayat yang akan kita renungkan hari ini. Namun saya tidak membacanya ayat demi ayat, saya hanya membaca perikop yang disiapkan oleh LAI Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali di channel ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu, kami mau berbagi tentang kebenaran Tuhan. Baik hamba yang berbicara, maupun saudara-saudara yang ikut bahagian untuk membuka dan mendengarkan channel ini, Tuhan memberkati sehingga baik kami yang berbicara maupun kami yang mendengar, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami butuh hikmat dari Tuhan, otoritas kuasa dari Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan bukan berdasarkan hikmat kami yang terbatas, bukan dalam kebodohan kami, tetapi dalam pimpinan Roh-Mu sendiri dengan hikmat Tuhan sendiri. Mari Tuhan berbicara bagi kami. Curahkan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dari bagian pembacaan ini kita sama-sama mau belajar di bawah satu tema perenungan, yaitu apa yang baik. Apa yang baik. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pengkhotbah dia mencari hikmat untuk mengetahui apa yang baik dalam hidup ini. Namun justru ia menemukan bahwa baik orang bodoh maupun orang-orang berhikmat akhirnya mengalami nasib yang sama, yaitu kematian. Ia melihat bahwa segala jerih payah dan kelelahan hanya berujung kepada keputusasaan. Ia menyimpulkan bahwa yang baik bagi manusia adalah makan dan minum, bersenang-senang dalam jerih payahnya. Untuk membeberkan hidup manusia, pengkhotbah menggunakan paradoks, yaitu bersenang-senang dalam jerih payahnya. Kita bandingkan ayat 24 dan bandingkan dengan ayatnya yang ke-10. Ayat 24, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Bandingkan dengan ayat yang ke-10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Orang biasanya bersenang-senang dalam merayakan hal-hal baik, hal-hal yang penuh sukacita, hal-hal seperti ulang tahun atau kenaikan pangkat, keberhasilan lain-lainnya, bukan dalam kesusahan. Ini tidak lazim. Pengkhotbah tidak mengingkari kesenangan dalam hidup, tetapi juga ia tidak menyangkali adanya kesedihan, adanya kekecewaan, adanya penderitaan, adanya kesusahan dalam hidup ini. Ia mengajak kita untuk bersikap realistis di dalam menerima semua peristiwa dalam hidup ini. Namun ia tidak serta-merta larut dalam keputusasaan, dalam kekecewaan, dalam kesedihan, di dalam keterpurukan hidup. Pengkhotbah mengambil keputusan tentang apa yang paling baik dalam hidup, yaitu kesenangan yang mana itu datangnya dari Allah sendiri atau dari tangan Allah. Pengkhotbah menyadari bahwa kesenangan hanya dapat dirasakan di dalam tangan Tuhan, hanya bisa dinikmati di dalam Tuhan, dan kesenangan itu pula hanya bisa diperoleh daripada Tuhan sendiri dan hanya dikaruniakan bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Sebagaimana pada ayat 24 hingga ayatnya ke-26. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Kita melihat bagaimana pengkhotbah menyadari bahwa segala sesuatu itu datangnya dari tangan Allah.
Ayat 25, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Karena kepada orang yang dikenal Tuhan, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah sendiri. Ini pun kesia-siaan dan hanya usaha untuk menjaring angin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Paulus pun mengakui bahwa kebaikan, keberuntungan, sukacita, kebahagiaan, keberhasilan itu hanya berasal dari Allah yang bekerja dalam peristiwa apapun, yang baik maupun yang buruk. Seperti di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pengkhotbah menantang kita untuk mengatakan baik untuk semua hal yang dinikmati, entahkah itu manis, entahkah itu pahit, entahkah itu senang, entahkah itu kesedihan, entahkah itu sukacita maupun duka cita, entahkah itu keberhasilan atau kemalangan. Pengajaran pengkhotbah menuntut kita untuk sanggup melihat apa yang baik dalam hidup ini. Ia juga menegur jika kita berada di persimpangan jalan iman, sedang putus asa, sedang kesal, kecewa, sedih, berduka. Teguran ini kiranya menjadi cemeti bagi kita untuk lebih sabar dan tangguh dalam menjalani hidup ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, percayalah, di dalam Allah kita akan memperoleh hikmat, pengetahuan, dan pengertian atas segala sesuatu. Dengan percaya kepada Allah, maka kita dimampukan untuk menjalani hidup. Kita dimampukan untuk memikul beban hidup. Kita dimampukan untuk bisa tersenyum, bisa bersyukur, sekalipun itu di tengah situasi yang tidak memungkinkan atau tidak memberikan kepada kita untuk bisa bersyukur, tetapi Tuhan memberi kita kemampuan untuk hal itu. Kita dimampukan untuk menjalaninya dengan bisa berkata bahwa Tuhan Yesus baik dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Kita dipanggil untuk mensyukuri semua peristiwa yang kita alami. Kita dipanggil untuk menikmati. Kita dipanggil untuk menjalani. Kita dipanggil untuk mengalami hal-hal yang Tuhan izinkan. Bukan dipanggil untuk menghindar. Kita bukan dipanggil untuk menjauhi persoalan kehidupan, tetapi kita dipanggil untuk menghadapinya dan mensyukuri semua peristiwa itu, baik itu keadaan senang maupun situasi yang susah ataupun sulit. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, memang tidaklah mudah untuk kita bisa bersyukur, kita mampu bersyukur dalam keadaan yang buruk. Tetapi sebagaimana Paulus berkata bahwa Paulus mampu dan cakap untuk menanggung segala perkara dalam hidup ini hanya karena Tuhan. Di dalam kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan, Paulus mampu untuk menanggung semuanya itu. Tuhan yang disembah oleh Paulus adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang diimani oleh Paulus. Dan Tuhan itu jualah yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Asalkan kita mau datang kepada Dia dan kita mau tersungkur di hadapannya dan kita merendahkan diri, mengaku diri kita di hadapan Dia bahwa kita tidak mampu menjalani hidup ini secara sendirian, tetapi bersama dengan Tuhan kita cakap, kita kuat, kita mampu untuk menghadapi semua itu. Maka ketika hidup kita tetap dekat dengan Dia, ketika hidup kita tetap berkenan kepadanya, Dia akan memberikan, mewariskan apa yang menjadi bahagian kita, apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita lakukan, akan diberikan hikmat budi kemampuan untuk menjalani
menghadapi dan mensyukuri semuanya itu. Apa yang menjadi kesulitan hidup kita? Apa yang menjadi problema? Apa yang menjadi persoalan dalam hidup kita? Soal-soal hidup yang sedang kita hadapi adalah soal yang tidak jauh dari pengamatan Tuhan. Bukanlah soal-soal yang tidak Tuhan ketahui. Tuhan sangat tahu persis. Bahkan soal itu diizinkan oleh Tuhan sendiri. Dan kalau Tuhan izinkan kita menghadapi semua itu, Tuhan siap dan bertanggung jawab untuk menopang, mengokohkan kita, memberikan kepada kita lutut dan pundak yang kuat untuk memikul beban itu. Saudara yang diberkati Tuhan, kita beruntung, kita bersyukur, bahkan kita menjadi orang-orang yang luar biasa karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi, menjalani, dan mensyukuri apa yang Tuhan izinkan kita hadapi. Kiranya setiap persoalan hidup yang kita hadapi, entahkah itu persoalan hidup rumah tangga, entahkah itu persoalan hidup muda-mudi, entahkah itu persoalan dalam karir, entahkah itu persoalan dalam pelayanan, atau persoalan-persoalan lainnya, pergumulan pribadi yang tidak bisa kita buka di hadapan manusia, tapi datang kepada Tuhan, terbuka kepada Dia, serahkan kepadanya, dan mari kita angkat tangan dan katakan kepada Tuhan, mari Tuhan, Engkau selesaikan. Saya berserah kepada Tuhan. Tuhan mampukan saya untuk tetap menanti waktu Tuhan, untuk tetap menanti pertolongan Tuhan. Kiranya kita diberi kemampuan untuk menjalani dan mensyukuri apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman mengajarkan kepada kami bahwa sepanjang kami hidup di bawah kolong langit ini Tuhan, perjalanan hidup kami sudah tentu akan diwarnai dengan berbagai-bagai warna yang terkadang membuat kami bahagia, membuat kami bersenang, membuat kami bersuka cita, membuat kami tersenyum. Tetapi juga Bapa, ada warna-warna kehidupan yang membuat kami bersedih, yang membuat kami menangis, yang membuat kami mengalami seolah-olah kami ada dalam kepahitan yang amat sangat, yang membuat kami tidak mampu untuk berdiri. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah lepaskan kami. Ada hikmat dari Tuhan, ada kemampuan, ada kekuatan khusus dari Tuhan untuk kami menjalaninya. Dan Tuhan akan memampukan kami untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan. Yakinkanlah kami Tuhan, melalui sabdamu ini, bahwa sesungguhnya tangan Tuhan selalu ada, terkadang atas hidup kami, menopang kami, bahkan mengangkat kami dari kejatuhan, keterpurukan dan kegagalan kami. Bapa di sorga, mampukan kami juga untuk tetap bersyukur sekalipun dalam kepahitan hidup. Dengan demikian Tuhan, benar dan sungguh bahwa kami cakap untuk menanggung segala perkara dalam hidup ini. Bapa, kami bersyukur bahwa janji firman Engkau turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bukan kebinasaan bagi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati channel ini Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Berkati hamba-Mu terus untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Roh kesombongan, keangkuhan hidup Tuhan tundukkan, Tuhan matikan, sehingga roh kerendahan hati merendahkan diri. Roh mengandalkan hikmat dan kekuatan, otoritas Tuhan itu saja yang ada dalam hidup ini Bapa. Sehingga dengan otoritas kuasa Tuhan yang menjadi andalan hamba, dapat hamba pakai itu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara kami yang mendengar atau membuka channel ini Tuhan, mengikuti channel ini, Tuhan tolong memberkati hidup mereka, memberkati pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, memberkati apapun yang menjadi usaha dan pergumulan mereka Tuhan. Begitu pula dengan saudara-saudara hamba, saudara hubungan darah daging kakak adik kandung, Tuhan tolong memberkati mereka, rumah tangga mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, istri mereka, suami mereka, anak-anak mereka, rumah tangga mereka diberkati, kebutuhan hidup Tuhan cukupkan. Kalau Tuhan dapati mereka saat ini tawar hati, Tuhan tolong kuatkan mereka, hiburkan mereka. Kalau Tuhan dapati mereka dalam kekurangan, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kalau Tuhan dapati mereka sakit,
Hamba mohon di dalam nama Yesus, tangan Tuhan menjamah, memulihkan mereka Tuhan. Kalau mereka dalam problem-problem rumah tangga, Tuhan kami mohon kiranya Engkau ada menjadi tiang induk dalam hidup rumah tangga mereka, sehingga rumah tangga mereka kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, sahabat kenalan kami Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati, bahkan yang memberikan dukungan-dukungan bagi kami, dukungan moral maupun material, Tuhan tolong. Doa mereka, Tuhan tolong memberkati, bahkan pemberian-pemberian mereka dalam bentuk apapun juga, sekecil apapun, Tuhan juga memberkati hidup mereka semua. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih. Bapa sekali lagi, meteraikan sabdamu dalam hidup kami Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya. Mampukan kami untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan. Mampukan kami Tuhan untuk tetap terus memiliki hati yang punya kerinduan supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam kekuatan roh-Mu, topang kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Untuk sepanjang hari ini, kami percaya berkat Tuhan ada. Tuhan curahkan untuk kehidupan kami. Dan jadikan kami pula menjadi alat berkat dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, demi nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Shalom dan sayonara.